namanya, bukan urusan saya. Yang ngutus siapa itu? Kalau Nabi Muhammad itu mati, itu wajar. Diracun betul nggak? Kena racun wajar. Ya, yang meracun wanita nggak? Karena beliau manusia. Yang meracun wanita bener nggak? Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib digantung itu. Yang meracun wanita. Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, gitu. Ya, gimana Nur Fajri? Gimana? Kalau dari nama-namanya ini Anda pasti penuhan Muhammad nih, penyembah Muhammad. Gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya Bang Edis seperti ini ya. Maksudnya Bang Edis, saya lihat di live-nya Abang itu selalu mengatakan menuhankan Muhammad. Kita Muslim itu Bang, bukan itu saya menjawab menuhankan saja. Muhammad. Bang, itu saya menjawab saja. Abang pernah dengar lagunya Rhoma Irama enggak? Yang mana itu? Mengapa kau tuhankan manusia? Pernah dengar lagu itu? Pernah? Yang menuhankan manusia itu. Nah iya, saya jawab sampean itu malahan. bahwa kalian tuh penuhan Muhammad. Yesus itu manusia ya. Kenapa dituhankan? Harus namanya manusia ya seperti kita lah, jangan dituhankan. Iya, makanya saya merespon dari pernyataan atau lagu itu. Saya respon, kalian orang Islam jangan tuhanin Muhammad. Tidak, Gimana? kita nggak menuhankan Muhammad ya. Kita itu Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Kayak iya, gitu. tapi Bukan, kenapa kita tuh yang emang Anda ngikutin kenapa yang Anda Muhammad, puja-puja, tapi yang Nabi Anda Muhammad itu dapat panggil Muhammad? wahyu, dapat ya karena dia itu kekasihnya Allah. Jadi kita kalau kepengen namanya? Kalau Musa kekasihnya Allah enggak? Daud kekasihnya Allah enggak? Sulaiman kekasihnya Allah enggak? Itu nabi. Bukan kekasihnya Allah. Bukan. Cuma nabi saja. Berarti Allah punya pacar kalau satu. Kasih Allah itu cuma dalam Islam itu maksudnya bukan pacar ya, kekasih itu bukan. Katanya kekasih. Pacar ya. Nih, kekasih salah ini. Kadang tuh Bang Edis tuh kalau ada orang Islam ngomong statement kayak gini langsung yang nggak tahu. Nur Fajri, begini. Kan kalian kan umat Islam sering sekali bahkan sampai ada lagunya jangan tuhankan manusia, jangan menuhankan Yesus, kan gitu. Sering nggak? Iya, sering. Kira-kira saya sebagai orang Kristen boleh nggak ngerespon itu?
Ya gimana? Kira-kira saya sebagai orang Kristen boleh tidak saya merespon itu? Iya boleh. Boleh ya, Yang saya yang bilang melarang siapa jangan gitu? kau menuhankan Muhammad, jangan kau tuhankan orang Dibilang sudah mati. kita, Lu masa saya respon kok kamunya keberatan gimana? kita Giliran Roma Irama aja malah kamu nyanyi-nyanyi. iya, itu Roma Irama Gimana? itu ditujukan buat teman-teman kita yang non Islam, karena Iya, makanya saya selain pun Islam itu menunjukkan live ini kepada kalian supaya kalian jangan menyembah anaknya Aminah. kita Gimana? kita tidak menyembah anaknya Aminah ataupun anaknya Abdullah. Oke, Kita itu benar tidak kamu menyembahnya menyebut? Allah Subhanahu wa taala Oke, benar melalui, tidak kamu menyebut-nyebut dan memanggil-manggil nama Muhammad ya. dalam sholatmu? Iya, karena Di dia dalam itu sholatmu perantara kamu kita ke Allah. menyebut-nyebut dan Kita nggak memanggil-manggil bisa namanya atau langsung, tidak? ya ada. Bang, Allahumma sholli perbaiki ala dulu, sayyidina perbaiki Muhammad dulu, Bang. itu Anumu perbaiki dulu. sholawat. Ya, perbaiki dulu perangkatmu perbaiki dulu. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, kalau kalian mau naik, pastikan kalian memiliki sinyal yang kuat ya. Nanti saya sudah ngomong panjang lebar, Anda bagusin sinyal Anda ya. Teman-teman, Anda pernah nggak nelpon orangnya itu lagi di perjalanan menembus bukit-bukit, pernah nggak? Sinyalnya putus nyambung begitu. Kan ngeselin kan? Ya itu, makanya kalian jangan naik kalau sinyal kalian nggak kuat. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Ilham. Ini tadi Ilham ini sudah kita naikkan, nggak nyambung. Bentar, Ilham yang saya naikkan malah ini yang terpencet. Bentar. Ilham, sebentar. Iya, Ilham. Ya. Selamat malam Ilham. Kan? Udah dinaikkan, diam. Bagaimana Anda ini Ilham? Anda saya naikkan tapi diam. Disapa diam. Anda ini ngapain mau ke sini? Silakan nyalakan kamera. Ilham, kalau kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu nonton dari bawah, jangan naik ke atas. Aku gak mau loh bang. Soalnya HP ku ngelek, kameranya nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka, mentang-mentang Muhammad ngajarin orang Islam boleh bohong, kerja kau bohong terus. Dah, kau di bawah saja sana. Nggak bisa dibuka, lu kira pintu hilang kuncinya? Sungguh nekat yang nyata. Yuk, kita lanjutkan lagi. Heran dengan orang-orang ini ya. Penjahat yang insyaf. Oke, penjahat yang insyaf. Ya. Loh, tidak nyangkut ternyata penjahat yang insyaf. Insaf. Oke, kita kasih naik ada Tono. Tono. T-O-N-O-N-O. Tono. Ya, selamat malam saudara Tono. Ngambek lagi. Baik, kalau ngambek saya turunkan ya. Nangisnya di bawah aja ya Tono ya.
Sungguh nekat yang nyata. Yuk, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada. Sabar ya. Ibrahim. Coba Ibrahim. Ibrahim. Ya, Selamat malam Bang. Ibrahim. Malam, salam Bang. Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang. Muslim. Oke, baik, silakan nyalakan kamera. Yuk. Yuk. Ya Bang. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya. Ya. Saya konfirmasi dulu nih, Bang Ibrahim. Muslim atau Kristen Anda Ya. ini? Saya Muslim Bang. Muslim. Kok Anda Assalamualaikum, Bang. mengucapkan shalom? Ya Bang. Kok Anda Nggak mengucapkan apa-apa. shalom? Hah? Ya lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kata Muhammad, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk dari kaum tersebut. Gimana? Saya nggak mengakui kaum tersebut. Saya tidak mengakui kaum tersebut. Saya masih Islam. Tadi Anda mengucapkan shalom, betul? Biarlah, saya kan menghargai abang. Bang Edis, Kata saya menghargai Bang Muhammad, Edis. ini bukan masalah Anda menghargai saya. Ini orang sering loh, heran. Bang, kita ini bukan bicara Anda menghargai Makanya, saya atau saya menghargai bukan. abang. Tidak Bang. Kita ini berbicara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ya. Di dalam ajaran Islam, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia itu termasuk dari kaum tersebut. Saya nggak Ngeles lagi merasuk kan. kaum tersebut. Saya nggak merasuk. Ya sudah, silakan, Betul, silakan. Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Oke, Bang. Silakan. Apa mau Anda utarakan? Jangan jadi foto model, Bang. Dalam Kristen tuh gimana doanya? Apa? Gimana doanya Bang? Orang Kristen Bang. Oke lah, dibawa dulu. Ini nampaknya nih orang agak nggak waras. Oke ya, yuk lanjut lagi ya. Gimana doanya orang Kristen? Aneh-aneh aja pertanyaan. Ya macam-macam. Doanya orang Kristen macam-macam lah. Ada yang berdoa minta ini, minta itu, banyak macam-macam. Ada-ada saja pertanyaannya. Begitu juga kalau saya tanya, doanya orang Islam bagaimana? Iya macam-macam. Hari ini banyak orang yang agak-agak ya. Kita kasih naik ada Gofur. Ya, Gofur. Selamat malam, Saudara Gofur. Bang, kenapa di pinggir jalan, Bang? Kenapa di pinggir jalan? Kerjalah. Emang boleh malam-malam orang Islam kerja? Emang tahu kau apa hukumnya Islam itu gimana? Emang tahu baca Quran kan? Baik, saya tunjukin dalilnya ya. Saya tunjukin dalilnya mau? Aduh, kau itu terusin. Baik, apa? Baik, saya tunjukin dalilnya Bang ya. Kalau Anda bolehlah kejang, surup, kesetanan nggak masalah. Saya nunjukin ayat Quran aja. Ini nggak usah pakai itu, baca aja, pakai pakai Baik. otak aja, jangan pakai data. Saya tunjukkan Jangan pakai ya studi. dalilnya. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-73 ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Nanti Anda baca ya. Nih.
Baik. Oke. Ini ini Al-Qur'an atau bukan nih? Saya tanya dulu, saya konfirmasi dulu. Al-Qur'an bukan nih, Al-Qasas 73. Yang Al-Quran itu dulu sudah ada Al-Qur'an. bacaannya. Baik, coba kami yang baca, coba. Di atas. Coba baca. Ulun yang nanya yang di atas dulu, baca dulu Sabang Biang. Kalau yang di bawah. Dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam hari. Dan supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya, mencari nafkah pada siang hari. Gimana? Oke, sekarang saya tanya. Menurut ayat ini, kamu mencari nafkah di siang hari atau di malam hari? Terus, itu baca koran kau kah? Itu ada latinnya semua itu apa domir, semua apa. Kalau dibaca harapnya artinya berubah? Lah, itu domirnya. Ya sudah, sekarang kamu jelasin ya. Kamu jelasin, ini orang Islam nih memang. Kenapa orang Islam tidak ngerti Al-Quran teman-teman? Karena mereka baca huruf-huruf ini loh. Ini yang dibaca dia. Mateka tuh bisa baca itu bang. Bisa baca di bawah tuh. Wa min rahmati jalalakum. Amin. Baca itu. Ya udah coba kalau dibaca harapnya berubah artinya. Bukan, itu tahu gak? Ya sudah, kalau nggak berubah artinya, lalu artinya ini salah atau benar? Kalau itu kan artinya Latin kayak baca koran kau itu tahu Ya baca itu sudah. yang Walaupun Itu dibaca baca coba. Arabnya, walaupun dengan qalqala, dengan tajwid, dengan tartil, apakah artinya ini berubah? kasihan kau ini. Kamu yang kasihan. Ayat ini jelas-jelas berbunyi, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari. Adakah di sini dikatakan supaya kamu mencari nafkah di malam hari? Malam hari untuk istirahat. Menurut Allah gimana? Sungguh nekat yang nyata. Baik, saya balik dulu kamera saya ya, Gofur ya. Gofur, saya cuma mau bilang Renis, Kau belajar begini. dulu. Kau aja belajar dulu lah. Alasan, belajar dulu kamu baca huruf Arab. Bilang aja kamu nggak bisa jawab. Gofur, gini. Belajar dulu. Saya hargai kamu Gofur, kamu kerja, saya hargai. Jadi tukang cukur mantap, keren, saya hargai. Cuman menurut ajaran agama Islam nggak boleh kamu itu kerja malam. Malam itu diciptakan Allah itu buat istirahat, buat tidur. Bukan mau cari nafkah. Ngeles aja suruh baca Arabnya. Udah, kamu cukur dulu sana. Nanti cukurannya jadi petak-petak lagi kamu bikin gara-gara diskusi dengan saya. Ayo, silakan. Teman-teman sekalian, Muslim memang punya kebiasaan seperti itu, teman-teman. Ya, kalau kalian bacakan kepada mereka, ya, mereka itu akan bilang, coba baca Arabnya baca. Nanti setelah kita turutin, bukan begitu bacaannya. Harus menggunakan qalqala, karena kalau salah baca artinya berbeda. Aduh, teman-teman ya, ngeles berjamaah. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada teman-teman, kalau teman-teman mau naik, pastikan teman-teman itu kalau bisa pakai akun asli lah ya. Jangan akun kalian itu namanya pisang goreng, ember gitu. Nanti kalian susah naik sini.
pakailah nama asli kalian, ganti nama akun kalian tuh dengan nama asli begitu, biar cepat saya naikkan ke sini. Diunggah itu. Ya, Pak Suta, Halo. silakan nyalakan kamera Pak Suta. Halo, Bang. Ya, saya dengar Bang, silakan Halo, nyalakan Bang. kamera. Kan heran lu saya dengan orang-orang. Iya, saya dengar Bang, saya dengar. Nyalakan kamera dulu, oke ya. Ya, halo. Gimana Pak Suta, Muslim atau Kristen? Aku Hindu, Bang. Hindu. Tinggal di mana ini? Saya di Lampung, Bang. Di Lampung, mana Lampungnya? Di Lampung. Lampungnya Lampung mana? Lampung Tengah. Lampung Tengah ke Lampung Tengah. Kedau, Lampung Tengah Kedau. Ada yang mau saya tanyakan nih, Bang. Sebentar, saya mau ngobrol-ngobrol dulu, santai Bang, santai. Nah, turunkan napas dulu. Lampung Tengahnya di Kedau. Bisa bahasa Lampung? Gak bisa aku, Bang. Nggak bisa. Oke, Lampung Tengahnya di mana Bang? Lampung Tengahnya. Di Seputi banyak. Lampung Tengah. Seputi Banyak. Oke. Seputi Banyak itu tempat saya main itu Bang. Seputi Banyak, Seputi Raman, terus itu kan sampai Simpang Randu Di mana, Bang? terus. Seputi Banyaknya di mana? Tiba-tiba saya nanti muncul di depan rumah. Sudah jadi Bang jalannya Bang. Kemarin kan jalannya rusak itu. Sudah jadi Udah. jalannya. Udah Udah bagus. jadi, Bang. Udah halus banget. Sudah halus sampai mana? Sampai Rumbia. Sampai Gaya Baru sampai ini, proyek. Sampai Bratasena sana. Proyek. Sampai proyek. Iya. Oke. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda sampaikan? Aku ini mau nanya, Bang. Nanya Kalau apa itu, Bang? apologen Sebenarnya ini kita diskusi Islam Kristen gitu itu, Bang, tapi ya kalau saya ini mau nanya ini, Bang. Kalau saya nggak memihak dari umat Kristen ataupun di umat Islam ya. Saya cuma mau nanya, kalau si Abang kan berapologen bukan di Indonesia ya? kalau di Indonesia udah penistaan agama. Yang boleh bahas agama orang itu cuman orang Islam. Kalau orang Islam bahas agama Kristen Jadi itu kalau namanya si dakwah. rombongannya si Juma sama si rombongannya si Bang siapa Ucup apa namanya itu Iya, dia di Yusuf. Indonesia apa di mana itu? Kan saya bilang Bang, kalau orang Islam mereka boleh bebas mereka. Mereka membahas agama orang lain itu mereka boleh. Gitu. Kalau di Indonesia boleh. Tapi kalau orang Kristen membahas agama Islam di Indonesia, nanti Anda digerebek itu rumah Anda. Rumah Anda nanti akan dikepung oleh massa dan dikepung oleh polisi. Dikatakan penistaan agama begitu. Itu udah terjadi berkali-kali. Macet-macet Bang. Oke. Berarti oke. Berarti dia di Indonesia, Bang ya? Juma, Uncupei, semua di Indonesia itu. Semua di Indonesia. Berarti nggak ada yang maksudnya di persekusi kayak Bang Edis gitu ya? Nggak ada. Kan sudah saya bilang tadi Bang, kalau orang Islam bahas agama Kristen itu namanya dakwah. Begitu. Dan dikawal sama polisi malah. Gitu Bang. Bahkan sekarang lagi berlangsung itu siapa itu Jakar turun itu lagi tur itu dikawal sama polisi dan TNI. Cuman saya belum lihat apa yang dibahas Zakir Naik sekarang ini. Tapi kalau yang tahun 2017 lalu jelas-jelas yang dibahas itu Kristen gitu. Bahkan dia memberikan sebuah challenge begitu, memberikan sebuah tantangan begitulah.
ditantang seluruh orang Kristen ya, Oke Bang. gitu dan lain sebagainya. Itulah faktanya, Bang. Oke Bang Idris, siap. Terus Salam aja, dari Bang. Lampung ya. Salam dari Lampung, Oke, Bang. oke. Abang ini di seputiramannya, di seputiraman itu banyak tadi? Seperti banyak. Oh, SB berapa? Seperti banyak. SB berapa? SB 12. SB 12. SB 12. SB 12. Saya itu sangat rindu itu jalan, menyusuri jalan-jalan itu, Bang. Dan banyak yang saya kenal di situ, Bang. Banyak ya? Banyak. Nanti kalau saya sebutin namanya pasti kenal Anda orangnya. Iya. Oke, siap Bang Idris. Semoga Oke ya. sehat selalu. Oke, sehat Oke. selalu. Oke, saya turunkan ya. Ayo, silakan yuk diskusi ya, diskusi. Kita diskusi dengan baik. Teman-teman sekalian, saya ya, ketika saya menanggapi orang-orang Islam, tidak pernah saya itu mengatakan sesuatu tanpa dalil begitu. Kalau orang Islam misalnya bilang, jangan kau menuhankan manusia. Saya tanggapi karena omongannya begitu, saya bilang nih, hai Muslim, jangan kau menuhankan Muhammad. Impas kan? Gitu. Kalau saya bilang begitu ya jangan marah. Gini loh, kenapa kamu bilang kepada saya jangan tuhankan manusia itu namanya dakwah, terus saya bilang jangan kau tuhankan Muhammad namanya penistaan. Coba kalian mikir dengan logika yang sama begitu. Karena yang saya lihat bagaimana, kalau orang Kristen di gereja kan memanggil-manggil berseru-seru kepada Yesus, benar nggak? Ya kan? Ketika orang Kristen di gereja bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kan panggil-panggil nama Yesus kan? Kalau orang Islam lewat, pasti dibilang, lihat itu orang Kristen tuh lagi nyembah Tuhannya. Jadi memang begitu. Tapi kalau kita balik teman-teman, ketika Muslim, ya Rasulullah Muhammadku, dengarlah seruanku. Ah itu kalau ketika Muslim kan begitu kan di jalan kan. Ah bedanya kalau Muslim di jalan raya itu, di jalan raya mereka. Kalau Kristen di tempat ini, di tempat rumah gitu, di satu rumah itu pun masih dibubarin. Masih dibubarin. Kalau Muslim, dia nggak di masjidnya, di jalan raya langsung. Gelar mereka tikar di jalan itu kan. Orang lewat suput, muter, balik sana. Itu. Nah, terus kalau mereka panggil-panggil nama Muhammad, berseru-seru kepada Muhammad, mereka bilang, oh itu nggak menuhankan. Itu nggak menyembah gitu. Tapi kalau Kristen manggil-manggil nama Yesus itu menuhankan dan menyembahnya. Gitu. Itulah nikmatnya agama Islam. Ya, yuk lanjutkan. Coba patahkan dalil saya. Kalau Anda datang ke sini, patahkan argumen-argumen saya itu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Congor ART. Apa kita kasih naik dulu ini pemilik akun Congor. Ya, Congor ART. Selamat malam. Congor ART. Ngambek lagi. Baik, saya turunkan ya. Teman-teman Muslim, jangan paksakan diri kalau kalian tidak bisa membantah, tidak bisa memberikan argumen balik, argumen tanggapan atas argumen-argumen saya. Jangan memaksakan diri.
Lebih baiklah kalian itu menonton dan menyimak. Lebih bagus lagi bertobat kalian dari menuhankan Muhammad. Ya. Jangan kau menuhankan Muhammad. Jangan kau manggil-manggil namanya. Terererereret. Hai umat Islam. Terereret. Muhammad sudah mati. Dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar. Nah itu kan ya. Lo bener nggak yang saya bilang? Iya, Muhammad kan sudah meninggal. Kenapa kalian panggil-panggil dia? Kenapa kalian panggil-panggil ya Muhammad, ya Rasulullah? Giliran kamu mau ngomong sama Kristen jangan menuhankan manusia semangat 45. Giliran saya bilang jangan menuhankan Muhammad marah. Mau menang sendiri Anda ini ya. Yuk. Rusdi Firmansyah. Thank you Bang, makasih. Ya, Rusdi Firmansyah. Selamat malam Rusdi Firmansyah. Zaman dulu lah sekarang. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Iya, ya. Oh, yang kemarin ini. Ketemu lagi. Betul. Yang kemarin. Iya. Kenapa Anda melarikan Iya. diri kemarin? Siapa yang lari? Sama kamu. itu Siapa di yang tengah itu. lari? Jelas-jelas Anda lari Sama kemarin. kamu itu. Iya sama habis kalau sama kamu di tengah. Coba. Kemarin. Ngaraje semua colong jeung ngaraje. Tenang. Jangan suruh. Tenang. Oke. Kemarin kan kita ngobrol. Kamu kan nanya kepada saya, ya kan? Terus Iya. saya tanya kamu balik. Kenapa kamu lari? Terus kamu bilang, orang Madura mana Yang ada yang lari? siapa? Ternyata kamu lari. Sama kamu yang diturunkan tuh. Sama Diturunkan kamu yang dari saya. mana? Sungguh Diturunkan nekat dari yang mana? Orang aku minta naik lagi. Nggak ada kamu ngajukan permintaan naik lagi. Bohong aja. Oh, gak ada bohong kamu tidak diterima sama kamu. Tadi saja aku minta naik sama kamu ditolak itu. Baru kedua kalinya diterima. Tadi kapan? Saya tanya dulu. Tadi kapan? Cak Perdi. ini. Sebentar. Cak Rusdi. Oh, Cak Rusdi. Barusan. Cak Rusdi, Oh, kapan Cak tadi Anda Edis. mengajukan permintaan naik? Apa? Barusan ini. Kedua kalinya baru kamu naikkan setelah aku paksa itu. Boleh paksa. Oh, paksa. Dengar ya, sebentar. Saya lihat dulu. Ini yang mengajukan permintaan naik ini 96 orang. Ditolak sama kamu barusan. Cara Kemudian menolaknya setelah saya paksa, bagaimana? minta lagi, baru kamu dinaikkan itu. Cara menolaknya bagaimana? Cara menolak, ya kamu yang tahu. Oke lah, baiklah. Oke. Kemarin kan Anda saya tanya nih. Muhammad itu meninggalnya karena apa? Kan kita putus di Ya, situ saya kan? tanya, Paulus, iya, saya tenang. tanya juga. Jangan katanya Betul, orang Madura iya. pemberani. Giliran ditanya kok lari. Iya. Bila Kenapa perlu kok kamu lari datang ditanya? sini. Baru ditanya doang aja lari. Ya, bila perlu kamu Ya langsung sudah. offline sama Sekarang- saya itu. Ke sekarang Indonesia berani nggak itu. ditanya? Bila perlu itu. Berani nggak ditanya? Apa? Takut. Tanya Takut apa? kan? Sahabat. Wah. Oke. Kemarin Yang Salib itu siapa itu? Kan kita belum lanjut selesai ya, kamu tenang. menjawab itu. Kamu belum menjawab itu. Kita lanjut kan kemarin, kamu bilang Paulus itu matinya karena apa? Saya sudah jawab. Dia mati menurut literatur, tapi di luar Bible ya. Menurut sejarah-sejarah Kristen, dia meninggal itu dengan cara dihukum pancung. Nah, terus kamu bilang, bukankah itu hina itu mati seperti itu? Terus saya bilang, yang hina itu yang mati di tangan wanita.
sekarang saya tanya dulu. Kalau Jangan lari, kalau jangan lari. mati Katanya di orang dalam Madura kubur, katanya nggak mau jangan lari. siapa jangan lari. Lah, Oke, jangan sekarang lari, saya jangan tanya. lari itu. Muhammad Jangan mati di lari. tangan wanita, betul atau enggak? Enggak sih ini masalah Sebentar. Muhammad meninggal di tangan wanita, bener nggak? Bener nggak Muhammad mati di tangan wanita? Iya, ada namanya istrinya itu. Coba. Kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Aja kamu itu. Kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Iya, mati sudah takdirnya dari Allah itu. Oke, mana dari lebih Tuhan lebih itu. bermartabat? Enggak, sekarang saya matinya Paulus itu mati. Berarti di apa istrinya itu? yang membunuh Mati apa? Muhammad? Kenapa itu? Sebentar, berarti Mati istri Muhammad yang Paulus membunuh mu, Muhammad. Rasul Paulus Paulus mu itu mati kenapa itu? Tenang, jangan marah-marah dulu. Tarik nafas. Iya, jangan marah. Hembuskan. Hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke. Hembuskan. Wah. Hembuskan. Oke. Rusdi, Oh. coba. Kenapa Iya, Muhammad apa? bisa mati di tangan wanita? Rasul Paulus itu kenapa itu kok mati dipancung itu? Karena menurut literasi-literasi, menurut literasi-literasi yang saya baca, Iya. Rasul Paulus itu dihukum pancung karena dia mengajarkan ajaran-ajaran yang Ajaran bertentangan dengan sesat. ya, seperti Iya, itu dengan menurut pandangan pengajaran mereka. Yesus. Menurut pandangan Menurut orang yang pandangan menghukumnya. Yesus. Sudah? Iya. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad diracun wanita karena apa? Itu bukan urusan saya itu. Urusan saya. Bukan urusan saya itu. Itu kamu namanya pengecut namanya. Bukan urusan saya. Yang itu siapa itu? Kalau Nabi Muhammad itu mati, itu wajar. Diracun, betul nggak? Kena racun wajar. Ya, yang meracun Kena wanita racun. nggak? Karena beliau manusia. Yang meracun wanita Ini bener yang nggak? aneh, Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib digantung itu. Yang bukan meracun semuanya. wanita benar itu atau yang tidak? Tidak wajar itu. Yang mati terkutuk di tiang salib itu siapa itu? Sebentar, Yang yang bangkit dari meracun kuburan wanita itu benar siapa atau itu? tidak? Yang bangkit dari kuburan itu hantu apa Tuhan itu? Takut dia ditanya kan? Katanya orang Madura tidak akan lari, ternyata ditanya langsung mencret. Jangan lari. Iya. Kenapa Anda lari dari pertanyaan saya? Kalau aku turun berarti kamu yang nurunkan. Aku tidak akan turun kamu. Semalam, Ya semalam, sudah, semalam. kan kamu sudah Dari nanya tentang online sampai online Paulus. aku siap. Siap. Debat Lari offline kemana-mana, siap mau sama ngeles. kamu itu. Mau Tidak ngeles. akan ngeles saya. Tidak akan Oke, ngeles saya. kita bahas mengenai Mana ada Paulus dan ceritanya orang Muhammad, Islam itu betul? ngeles dari orang kafir seperti kamu. Kita itu. bahas Paulus dan Muhammad, betul? Ya, oke. Oke. Siapa Tuhannya Paulus? Baik, Tuhannya Paulus siapa? jangan ke situ dulu. Kita selesaikan Iya, dulu kok satu. jangan ke Satu-satu situ dulu kita selesaikan. takut dia. Paulus tadi kan sudah saya jawab, Ya. meninggal karena dihukum pancung. Kenapa dia dihukum pancung? Terhormat itu, terhormat. Karena terhormat pemerintah. dihukum pancung itu. Bisa saya bicara? Dihukum pancung itu terhormat. Bisa saya Ya, bicara? silakan bicara. Silakan bicara. Kenapa dia dihukum pancung? Karena menurut pemerintahan pada saat itu, dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau yang diyakini oleh negara pada waktu itu. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad diracun? Bentar dulu, ini kan belum selesai ini. Ini belum selesai ini. Kenapa kamu Ini langsung kan belum gelagapan selesai kalau masalah ditanya Paulus. Muhammad diracun? Masalah Paulus kan belum selesai ini. Pertanyaan Oke, saya di mana kan belum masih selesainya? belum Coba, selesai. coba, di mana belum selesainya? Paulus itu siapa yang angkat Paulus sebagai rasul itu? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus sendiri kan sudah terangkat apa tidak itu? Apa belum? itu? Ya. Yesus masih ada enggak itu? Ketika Yesus sudah terangkat ke Jawab, surga, saya bacakan, saya pakai dalil. Bentar. Kita tunjukkan dalilnya, ya. Bagaimana kisah pertobatan Paulus dan Paulus diangkat menjadi rasul oleh Tuhan Yesus, ya. Itu ada di dalam nih. Sabar. Nih, Bagi kamu. saya tunjukkan. Kita kalau ngomong pakai dalil, teman-teman.
ada di dalam Kisah Para Rasul, ya, ayat yang ke Habin bukan. nih, sabar, saya balikkan dulu ya. Masuk utang aku. Jadi. Nih, kisah pertobatan Paulus itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke Nih ya, saya balikkan dulu ya kamera saya ya. Ini agak panjang. Nih. Kita mulai dari yang pasal ke-8 ya. Nanti Anda sudah tanya, nanti kalau saya tanya balik Anda jangan lari nih kan. Katanya orang Madura kan nggak bisa lari kan? Iya kan? Jangan lari. Nggak bisa lari. Bila Ya, baik. Sama kamu. Nih, Bila saya perlu bacakan. sama kamu itu. Oke, saya bacakan nih. Sama kamu itu. Ya, tenang ya. Nih, saya bacakan. Tenang, pulang ke Indonesia kamu. Bagaimana pertobatan Paulus ya? Nih, Paulus bertobat. Loh, kok pertobatan? Sementara yang angkat Paulus sebagai rasul itu siapa itu? Iya, ini saya sedang bacakan. Kok lari ke pertobatan? Saya sedang bacakan. Yang saya tanyakan. Bisa tenang, Paulus bisa tenang. Diangkat Bisa rasul tenang. oleh Yesus. Iya, Itu ini saya sedang kapan bacakan itu? ini. Saya sedang bacakan ini. Bacakan, segera Baik. bacakan. Baik. Jawab tuh. Jadi Baca. ini pertemuan Paulus dengan Yesus ya. Tetapi nih ya, jawabnya Saulus ya kan? Tetapi bangunlah dan pergilah ke bagus dalam itu. kota. Di sana akan dikatakan kepada kamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman bagus, seperjalanannya bagus. Sudah. karena mereka Sudah. mendengar suara itu. Saya Oke, boleh bicara? oke, sudah. Saya boleh bicara? Sudah. Kenapa Anda ketakutan ketika saya bacakan? Enggak takut, cukup sudah Nah, itu. perhatikan. Cukup itu. Damsyik, di Damsyik, senang. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jelas ya? Jelas. Jadi siapa yang mengutus Paulus? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul utusannya adalah Tuhan Yesus. Coba. Sekarang boleh saya nanya balik? Coba baca. Takut. Yohanes 17 ayat 3. Takut kan ditanya, udah saya bilang mereka ini teman-teman takut ditanya. Itu pembuktian bahwa Gimana? Paulusmu itu adalah rasul. Berani saya tanya tentang Muhammad, berani? Baca Yohanes 17 ayat 3. Katanya orang Madura nggak akan takut kalau ini. Ditunjukin pertanyaan saja udah mencret gimana? Baru ditunjukin pertanyaan mencret gimana? Gimana, berani nggak ditanya? Mencret. Berani nggak ditanya? Baca Yohanes 17. Katanya orang Madura tidak akan lari. Kemarin udah lari, sekarang nggak berani lagi. Mencret ditanya. Bila perlu kamu datang ke sini. Berani nggak? Bila perlu kamu datang ke Indonesia sini, ketemu sama saya. Berani nggak kamu ditanya tentang Muhammad? Berani nggak kamu datang ketemu sama saya? Kenapa tidak berani? Datang kamu. Dengar.
tenang. Di Jawab sini kita tidak Yohanes membahas 17 yang ayat lain. 3 dibaca Di dulu. sini Yohanes 17. saya Iya, Yohanes membahas 17 baca mengenai dulu. agama. Sekarang kamu berani nggak ditanya Yohanes tentang Muhammad? Iya. Yohanes 17 ayat 3 dibaca dulu. Kenapa kamu nggak berani ditanya tentang Muhammad? Yohanes 17. Kenapa kamu tidak berani baca Yohanes 17 ayat 3? Ini Takut sudah ketahuan kamu bahwa Paulus tanya mengucapkan bagaimana rasul-rasul. Paulus, siapa yang ngutusnya Takut jadi ketahuan rasul, bahwa sudah Paulus saya baca rasul-rasul. semua. Saya boleh nggak nanya sama kamu tentang Muhammad? So, Yohanes 17 ayat 3 Takutan dibaca dia. dulu. Takutan dia. Kamu takut Saya membaca, orang takut Madura ketahuan ini. bahwa Paulus menguji. Orang Madura nggak akan lari nih, orang Madura ini giliran ditanya udah mencret. Yang nanti di hari penghakiman akan diusir oleh Yesus. Bagaimana mungkin kamu ngomong orang Madura nggak akan lari, ditanya aja udah mencret, mau lari gimana? Berani nggak orang Madura ditanya? Orang Madura berani ditanya nggak? Jawab dulu. Jawab dulu, berani nggak? Orang Madura takut ditanya gitu bilang. Orang Madura takut ditanya, coba. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Berani nggak ditanya orang Madura? Berani nggak? Racun kakan mata nih juga raka. Ngampun. Oh, kakan mata nih juga raka. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Berani, baik. Siapa yang ngeracun Muhammad? Mau apa kamu? Siapa yang ngeracun Muhammad? Baca. Orang kafir seperti kamu itu. Orang kafir siapa namanya? Ya tidak tahu, pokoknya orang kafir itu. Oke, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Kenapa wanita yang meracun Ya Muhammad? itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Ajal itu urusan Allah. Urusan Allah. Tanya urusan Allah. Urusan ajal itu. Jawaban apa? Jawaban kayak gitu, urusan Allah. Inilah Ajal teman-teman, itu urusan Allah, bukan besar urusan manusia. omongan, Sekarang kemampuan saya tanya, nol. Yang mati sekarang saya tanya, yang mati di tiang salib Omongan itu siapa? doang gede, kemampuan nol. Siapa? Masa Yang ditanya itu- urusan yang Allah mati di gimana? tiang Urusan salib itu, Allah. yang mati tertutup itu siapa itu? Yang bagi Masa dulu dari ditanya kuburan urusan itu hantu Allah? apa Tuhan itu? Urusan Allah. Yang bagi dari kuburan Urusan itu hantu Allah. apa Tuhan itu? Urusan Allah. Ya, yang mati yang keluar dari kuburan itu hantu apa Urusan Tuhan itu? Allah. Oh, yang mati Urusan di Allah, udah hari dibilang urusan Allah kok, kemudian bangkit gimana? dari kuburan. Itu Tuhan apa hantu? Kayak beginilah teman-teman. Kemampuan Kayak begini, zong, teman-teman. tapi sok-sokan. So, Saya kamu tidak akan yang lari zong. kalau ditanya. Gimana Giliran buktinya? ditanya Buktinya. urusan Allah. Mau apa kamu? Ayo, mau apa saja? Masa kamu ditanya lakukan. urusan Allah, jawaban macam apa itu? Jangan macam apa? Buktinya. Yang namanya ajal Muhammad Allah itu yang diracun karena dia melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Betul tidak? Mana datanya? Mana Baik. datanya? Baik, Tunjukkan datanya. baik. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Tunjukkan dalilnya. Baik, Kok nanya? sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Jangan Anda ditanya urusan Allah apa-apaan. 17 ayat 3. Saya baca dia. Baik, kita bukakan ya. Kita putarkan ini. Kalau saya yang ngomong, nanti tidak berani dia. Jadi kita bicarakan ya. Perhatikan. Ya. Mendengarkan nih. Loh, kok itu yang dijadikan dalil kamu, Des? Kamu apa itu? Dia bukan dalil itu, Des. Itu bukan dalil, Des. Kaki bagian depan dimasukkan mereka racun sebanyak Bukan dalil itu. ke dalam kaki bagian depan. Kaku. Begitu Nabi Dimakan kok sama si Edi Sidak Butar itu. tapi sempat tertelan sedikit. Tahun 7 Nabi diracun. Bukan dalil itu, tahu. Tahun 10, tahun 11, 3 tahun 3 bulan. Apa kamu bersama bertuhan pada racun itu? di dalam. Nabi cerita ke Aisyah. Udah tidak laku masih Paulusnya. terasa sisa-sisa racun. Yahudi. Sahabat Nabi yang makan di sebelah mati kontak, mati syahid. Mereka ingin meracun Nabi SAW, tapi Allah masih melindungi.
nabi yang lain mereka bunuh. Itulah jahatnya Yahudi. Jahatnya Wahyudi. Ngapain Muhammad di Khaybar? Coba apa dia di Khaybar ngapain? Yang ku minta itu dalil, Dis, bukan ceramah, Dis. Oke, baik. Kita tunjukkan ya dalil. Jadi jadi Abdul Somad kalau ceramah tanpa dalil. Bukan urusan saya tuh. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Urusan Allah, bukan urusan saya. Ini aja dia kalau ditanya. Udah, aku tahu. Apa dalilnya? Apa alasannya perempuan yang meracun Muhammad? Urusan Allah. Enggak, yang keluar dari kuburan itu siapa? Abdul Somad berceramah berdasarkan apa? Bukan urusan saya. Enggak, yang keluar dari kuburan itu hantu apa tuh? Urusan Allah. Yang keluar dari kuburan itu Urusan Tuhan Allah. apa hantu itu? Urusan Allah. Urusan Allah semua itu. Itu Tuhan kamu kan? Urusan Allah udah dibilang kok. Itu Tuhan kamu kan yang Urusan bagi dari Allah. kuburan itu kan? Urusan Allah. Yang datang pada Paulus itu Yesus asli apa? Yesus palsu Urusan tulis. Allah. Urusan Allah itu. udah dapat jawaban lagi ya. Jawaban apa? Jawaban kok urusan Allah. Saya tidak tahu. Itu namanya kamu naik ke sini modal nekat. Modal nekat. Kamu tidak bisa jawab. Muhammad di Khaybar dia itu melakukan pembantaian. Muhammad di Khaybar itu membunuh orang-orang Wahyudi. Makanya dia diracun. Gimana kamu itu? Karena Yesus dia turun ke diracun dunia karena berapa kejahatannya itu. Yesus turun ke dunia berapa kali? Kalau Mana Anda ini? mati diracun itu wajar, Jadi Muhammad di karena Khaybar dia ngapain manusia saya tanya coba? biasa. Apa yang Dia Muhammad bertemu lakukan sama di orang Khaybar? kafir, seperti kamu itu. Seperti Apa bertarung yang seperti orang Muhammad kafir. lakukan di Khaybar? Seperti bertarung seperti orang kafir, membasmi orang kafir itu. Nah, kemudian dia diracun kan? Ya kan? Kalau Nabi Muhammad itu diracun itu wajar karena beliau manusia biasa. Tikus Ini diracun yang luar nggak? biasa, Tuhanmu Sebentar, tikus diracun nggak? digantung, Sebentar, tikus diracun nggak? Itu ditelanjangi itu yang luar biasa. Tuhan ini, Des. Ini Kenapa Anda ini kok lari kemana-mana? Kok lari karena ini perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Tuhanmu. Gak level Muhammad dibandingkan dengan Yesus gimana? Dibanding yang mati ditelanjangi itu. Yang terkutuk. Ya sudah, yang sekarang terkutuk saya di atas tanya tiang sama salib, kamu. Itu siapa itu? Kenapa Muhammad diracun? Alasan dia diracun karena Itu apa? Iya karena orang kafir dia itu benci pada orang Islam itu. Karena dia memerangi orang-orang Wahyudi di Khaybar. Iya pokoknya karena dia itu kafir itu, bukan orang Islam itu. Kalau orang bukan non-Muslim diperangi. Gimana kamu itu pertanyaan saya? Kalau dulu bukan sebelum non-Muslim dijawab berarti itu. kalau bukan Islam berarti diperangi. Yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhannya siapa, Dis? Jawab dulu. Lari-lari saja. Nih, kamu biar saya ceritakan ya pengakuan-pengakuan orang Islam yang debat dengan saya nih. Biar kamu lihat nih bagaimana orang Islam mengakui bahwa Tuhannya itu, Robnya orang Islam itu adalah mayat dalam Ini kubur. urusan saya sama Biar kamu tahu. Des. Kenapa kamu takut kalau saya tunjukkan pernyataan-pernyataan Yang takut saudara-saudara itu yang siapa, Muslim? Des? Coba dengarkan Kamu ini. itu minta sekarang, Des. Kalau sekarang, Des. Itu Yang robnya adalah Karena mayat. turun saya diturunin sama kamu. Agama apa? ya yang bangkit dari kuburan itu ya Tuhanmu, Des. Itu hantu, Des, bukan Tuhan, Des. Itu Robmu yang masih mayat di kuburan. Ya, yang Gimana? bangkit dari kuburan itu bukan Tuhan, itu hantu, Dis. Kalau yang Kalau bangkit, dari oke, kuburan itu, saya Dis. turuti, saya turuti. Oke. Kalau bangkit Itu dari Tuhan kubur, siapa itu? kalau bangkit dari kubur berarti hantu. Iya. Oke. Tuhan siapa itu? Tuhan siapa Oke, itu? Muhammad mati nggak? Mati. Oke, dia akan bangkit nggak? Nanti itu. Ah, berarti Dia jadi sama hantu. seperti Yesusmu. Jadi hantu Sama berarti dia. Seperti Yesusmu. Yesusmu berarti Tuhanmu berarti jadi hantu. Nah, Tuhanmu kan berarti tadi jadi kamu hantu. mengatakan kepada saya, Tenang. kalau Ini bangkit kamu dari orang sekarang, kubur, Dis.
Kalau bangkit dari Mungkin kamu kubur kalau namanya sekarang hantu, ya. betul nggak? Kamu kalau menemukan orang awam, muslim awam, kamu permainkan. Kalau di sini. bangkit dari kubur Sekarang namanya mau hantu, apa bener saja nggak? Kamu sama saya tak layan ini. Takut kan dia kan? Takut kan dia. Kenapa kamu takut, Jangankan Rusdi? yang debat masalah agama, Dis. Sampai urusan Rusdi, orangnya tadi kan siap, kamu Dis. bilang kepada saya, kalau orang bangkit dari kubur namanya hantu, bener nggak? Ya, yang bangkit dari Oke. kuburan itu namanya apa itu? Oke, menurut kamu yang bangkit dari kubur itu namanya Nah, hantu, menurut benar? kamu, ini saya tanya sama kamu. Gimana Kalau sih ini orang? bangkit dari kuburan itu, orang bangkit dari kuburan itu Menurut namanya kamu Tuhan hantu, apa betul? itu? Enggak sih, ini saya tanya sama kamu, itu Tuhan apa hantu itu? Menurut kamu hantu? Enggak, yang saya tanya pada kamu nih. Yang bangkit dari Banyak, kuburan banyak. itu Tuhan apa hantu? Lazarus Yang bangkit dari dibangkitkan kuburan oleh tadi- Yesus. Isa di dalam Quran itu juga membangkitkan orang mati. Yesus itu Ada dibangkitkan banyak. oleh siapa? Yesus dibangkitkan. Kamu jangan lari kemana-mana. Kamu kerjanya tukang Kamu lompat-lompat yang sih, lari kayak kemana-mana, pengecut lari sekali, ke penakut. lari ke Lazarus. Kenapa Lari kamu ke tukang Lazarus, lompat-lompat? lari kemana, muter-muter. Kamu yang lompat-lompat, Dis. Kamu kan bilang kepada Suruh baca saya, Yohanes kalau 17 orang ayat bangkit 3 dari saja kamu kubur nggak mau namanya itu baca hantu. itu. Makanya saya gunakan Oh, berarti logika Tuhanmu kamu. hantu. Berarti Tuhanmu hantu. Ya Berarti menurut Tuhanmu kamu kan ya? hantu karena bangkit dari kubur, Ya, betul? Tuhannya Edis adalah hantu itu Oke, kata baik. Edis. Saya turuti logikamu. Nanti umat Islam akan dibangkitkan nggak sama Allah? Lalu Tuhan mau dibangkitkan nggak nanti itu? Giliran ditanya langsung ngeles ini. Tuhan mau bangkit sendiri apa dibangkitkan? Katanya tuh? orang Madura pemberani, kalau ditanya, Enggak. ditanya aja udah Katanya mencret Edis kok gimana? pintar. Kamu ditanya Tuhan Kamu mau cuma dibangkitkan diajukan apa pertanyaan bangkit saja udah sendiri? lari Kamu gimana? tidak tahu. Gimana kamu Tidak mau bisa diskusi jawab. offline? Tuhanmu itu Baru dibangkitkan ditanya apa begini sendiri? saja kamu sudah lari. Tuhanmu Kalau itu ditanya dibangkitkan dari itu kuburan jangan kamu lari. sendiri itu. Masa ditanya Yang lari? Kamu yang lari. Kamu yang Saya lari. kan sudah jawab. Ini Kalau saya- menurut Tuhanmu kamu, maaf itu apa namanya, bangkit kalau orang sendiri bangkit dari kubur itu atau hantu, dibangkitkan tidak itu? apa-apa. Saya turuti kemauan kamu. Tuhanmu itu bangkit sendiri atau dibangkitkan itu, Dis? Kamu jangan lari ke situ dulu. Saya mau Kamu jangan statement lari kamu ke itu situ. loh. Kalau orang Aku malu mati mau menjawabnya. bangkit, namanya Malu adalah kalau aku hantu. jawab. Berarti Muhammad besok jadi hantu juga gitu. Muhammad akan dibangkitkan Nabi nggak? Nabi Umar kan tidak bangkit dari kuburan kan? Besok Keluar akan dari bangkit kuburan. nggak? Ini yang saya tanya keluar dari kuburan. Suatu Kan saat keluar Muhammad dia akan keluar dari dibangkitkan kuburan, nggak? di Pemalasan. Oh itu sama semua, termasuk kamu juga. berarti jadi hantu Termasuk semua? Yesus pun juga itu. Berarti Semua jadi hantu? Sama itu. Berarti nanti jadi hantu? Penghakiman, Dis. Kalau Ya, berarti jadi sekarang hantu. Bangkit dari kuburan itu Tuhan apa hantu? Oke, berarti Dis? jadi hantu semua berarti besok. Ini masih urusan alam dunia, Dis. Ditanya ke situ Bukan mau alam lari akhirat, dia. Dis. Berarti jadi Lari hantu ke situ, semua besok. lari. Itu sudah akhirat, Dis. Sudah alam ngomong aja roh, udah Dis. gelagepan Bukan begitu. alam dunia lagi, Dis. Udah kamu saya kasih hadiah nih. Nih hadiah buat kamu nih. Saya kasih kamu hadiah nih. Hachi! Nah, itu hadiah buat kamu. Kamu bilang kalau dibangkit. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Satu angkat tangan, langit pun terbuka, hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan
salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus ku menangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.